Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan presentasi tentang zakat, rukun Islam yang ketiga. Dan ini adalah panduan dalam memahami zakat, definisi, hukum, keutamaan, syarat dan ketentuan pelaksanaannya bagi setiap muslim. Oke, definisi zakat. Memahami zakat dari sisi bahasa dan istilah syar'i. Secara bahasa, zakat berasal dari kata at-thaharah atau suci dan an-nama atau berkembang. Yang dizakati akan tumbuh dan bertambah berkah. Secara istilah syar'i, penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus setelah memenuhi haul atau masa 1 tahun dan nishab batas minimal harta. Nah, selanjutnya ada hukum zakat. Zakat adalah kewajiban agama dan merupakan rukun Islam yang ketiga. Ditegaskan oleh 3 sumber hukum utama yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan terakhir adalah ijma' ulama. Selanjutnya ada ancaman bagi yang enggan berzakat. Zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi juga peringatan bagi yang menahannya. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya daripada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi, lambung dan punggung mereka. Quran surat At-Taubah 34-35. Peringatan keras. Orang yang enggan menunaikan zakat padahal meyakini kewajibannya akan mendapat siksa pedih di akhirat. Harta yang ditahan dan tidak dizakati tidak akan membawa kebaikan. Sebaliknya, ia akan menjadi sebab azab di hari kiamat. Keutamaan zakat. Setara dengan sholat dalam Al-Quran. Kedua ada tanda ketakwaan dan sebab masuk surga. Quran surat Al-Zariyat 15-15. Ketiga ada mengangkat derajat asyidikin dan syahid. Hadis riwayat Ahmad dan sahih. Membuat hati merasakan manisnya iman. Hadis riwayat Abu Daud 1580. Selanjutnya ada syarat wajib zakat. Syarat bagi pembayar muzaki. Pertama ada beragama Islam, merdeka yang bukan budak, tidak dipersyaratkan balik atau berakal. Anak kecil dan orang gila tetap dikenai zakat jika hartanya memenuhi syarat. Syarat bagi harta kepemilikan sempurna, harta yang berkembang mencapai nishab telah mencapai haul atau 1 tahun kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya ada ketentuan zakat mal. Ini adalah rincian nishab dan kadar zakat dari berbagai jenis harta. Jenis harta pertama ada emas, nisabnya itu 20 dinar dan 85 gram emas murni 24 karat. Kadar zakat itu 2,5%. Selanjutnya ada perak yang nisabnya itu 200 dirham atau 595 gram perak murni. Kadar zakatnya 2,5%. Selanjutnya ada mata uang, penghasilan atau simpanan. Nisabnya ada setara dengan nisab perak atau 60 atau 6 juta rupiah. Kadar zakatnya sama 2,5%. Selanjutnya ada hewan ternak, unta atau sapi atau kambing. Nisabnya unta 5 ekor, sapi 30 ekor, dan kambing 40 ekor. Kadar zakat ada ketentuan tersendiri. Selanjutnya ada hasil pertanian atau nisabnya itu 5 wasok 720 kilogram. Kadar zakatnya 10% atau pengairan gratis atau 5% biaya ya dikasih. Jenis harta ada barang dagangan. Selanjutnya nisabnya setara nisab perak 6 juta rupiah. Kadar zakatnya 2,5%. Selanjutnya ada harta karun atau rikaz dan nisab dan haul dan kadar zakatnya 20%. Semua harta di atas memperhatikan haul 1 tahun hijriah, kecuali zakat hasil pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen. Selanjutnya ada ketentuan zakat fitrah. Ringkasan ketentuan utama zakat fitrah ada definisi dan dalil. Sedekah wajib setiap muslim saat berbuka dari Ramadan, wajib berupa makanan pokok seperti beras, kurma atau gandum.
Dan siapa yang wajib? Setiap muslim yang mampu. Kadar dan waktu satu sok sekitar 2,5 sampai 3 kilogram makanan pokok waktu utama sejak fajar hingga sebelum saat Idul Fitri dan boleh dibayar 1 sampai 2 hari sebelumnya. Dan catatan penting, gunakan makanan pokok bukan uang agar zakat fitrah sesuai ketentuan. Ini selanjutnya ada 8 golongan penerima zakat. Allah menegaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, zakat hanya untuk 8 golongan berikut. Kata nama menunjukkan pembatasan. Pertama ada fakir, tidak memiliki harta sama sekali. Dua ada miskin, memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhan. Tiga ada amil, pengelola dan pengumpul zakat. Empat ada mu'alaf yang sedang dijinakan hatinya untuk Islam. Lima ada rikob untuk memperdagangkan budak. Enam ada ghorimin, orang yang terlilit utang. Tujuh ada fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Dan 8 ada ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Kemudian ada perbaikan zakat dengan ikhlas. Kamu zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surat atau Taubah 100 juga. Pertama ada mensucikan harta. Zakat membersihkan harta dari syubhat dan menunaikan kewajiban dengan benar. Selanjutnya ada menemukan berkah. Harta yang dizakati akan bertambah keberkahannya di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada meraih ridho Allah. Menunaikan zakat dengan ikhlas adalah jalan menuju ketakwaan dan surga. Dan mungkin itu saja untuk sekarang. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.